fakta. Jadi saya sempurnakan garam ini, sebagaimana asal garam ini saya sempurnakan guys. Ini kan doa saya, tidak ada salah saya bilang doa. Saya minta kepada Allah, ya Allah sempurnakanlah garam ini. Sebagaimana ini garam banyak manfaat untuk kami kehidupan. Tapi saya minta sempurnakan dengan sesuatu hal yang tersirat yang telah diajarkan guru-guru kami. Yaitu pertama, kita ini tidak tahu guys. Kadang kita sering posting sosial media, ada orang yang sangat menyukai kita, melihat foto kita, membayangkan yang macam-macam, timbullah penyakit yaitu ain. Kedua, kadang foto kita mengumbarkan kekayaan, ada orang tidak suka, ada orang benci kita, timbullah penyakit ain juga. Ada yang kita posting foto anak kita, foto istri kita, atau foto kita pun secara pribadi, sehingga ditonton orang dengan niat untuk menunjukkan kita siapa, tapi tanpa kita sadari orang menganggap foto wajah kita itu berbagai macam, mereka menafsirkan, ada suka ada yang tidak. Timbullah penyakit ain ini secara termasuk rohania atau termasuklah penyakit yang namanya ain. Maka insya Allah penyakit ain, garam yang mudah-mudahan yang saya sudah tafakurkan ini, karena sudah lama banyak sekali orang, bang bikin lagi, saya itu malas guys. Bukan malas karena saya nggak mau ya, bikin yang seperti ini saya tuh terbatas. Ini mungkin ada 50 ya, mungkin ya, kalau nggak salah nggak nyampe deh 40 ya. Kita mendoakannya, kita butuh waktu yang baik, kita butuh waktu yang bagus, dan tentunya butuh waktu setelah sholat asar, ba'da asar. Kalau kita bikin setiap hari, berarti saya bikin marketing. Nah, marketingnya banyak nih. Saya bikin setiap hari, daripada madu kan, modal madu sama modal garam kan lebih banyak modal madu. Ini banyak duitnya kalau saya jadikan marketing. Namun tidak saudara, insya Allah saya ikhlas tulus, bagaimana saya juga berharap banyak kebaikan lah dari manfaat ini. Jadi penyakit ain. Dan kedua, manfaatnya yaitu kalau kita ada gangguan secara ya termasuklah yang tidak kita ketahui, yaitulah secara gaib lah. Gangguan mungkin kita merasa badan kita ada yang berjalan, ada kan orang tuh kayak badannya ada yang jalan, ada yang diganggu oleh setan, jin, bahkan mungkin yang gatal-gatal itu kan mungkin sebab karena ada kesalahan kita, mungkin di suatu tempat kita diludahi setan. Memang benar bang, setan tuh bisa ngeludahi, wallahu alam bisawab, saya kan tidak tahu, tapi percayalah setan tuh menimbulkan energi yang negatif ya, bisa jadi diganggu. Dan kedua, bisa jadi disihir. Nah, sihir ini kan banyak. Sihir ini bang, apakah harus dia diguna-guna? Tidak. Misalkan saudara tidak suka karena tetangga saudara, karena mulut tetangga saudara itu tidak baik sama saudara, sering melukai perasaan, ya, sering melukai perasaannya, atau sering melukai perasaan saudara. Akhirnya dia malam terkenang, terbayang, tidur nggak tidur, makan tak makan. Itu juga bisa jadi penyakit sihir, karena orang tidak suka. Apakah kita harus berkaca-kaca dulu guys? Sadar nggak kita kalau kita yang sakit atau orang yang sakit kita buat sakit? Atau boleh jadi kita di saat hari ini merasa sakit itu asbab perilaku kita sendiri, perilaku kita, ucapan kita. Nah itu ya, itu bisa jadi penyakit juga, termasuk penyakit batin atau penyakit non medis. Lalu penyakit lagi mungkin diguna-guna. Insya Allah kalau diguna-guna, meleburlah guna-guna itu, karena ini garam tanpa didoakan juga saudara lah. Saya katakan kalau ini mempromosikan, saya sebelum bikin garam saya sudah bilang saudara, ada amalan untuk mandi garam, beli garam, nanti saya beri amalan, saya cantumkanlah amalannya, saya beritahu amalannya. Tapi banyak sekali saudara minta, bang bikinin. Selepas daripada itu, akhirnya seminggu setelah itu saya bikin. Bukankah banyak sekali ulama di media-media menyarankan mandi garam, yang malas ibadah kan kayak gitu. Nah, kembali lagi manfaat. Ternyata saudara, ya kita bahas manfaat dulu, nanti baru kita klarifikasi ya. Setelah itu penyakit dalam segi malas sholat. Saudara malas sholat ya, yang keluar baru saja nonton keluar malas sholat, yang malas sholat. Orang-orang yang malas sholat ya, kalau kita menyangka karena
malas itu karena malas saja, itu bohong. Karena ada suatu kenyamanan kita terhadap keseharian kita. Orang sadar sama orang tidak sadar itu beda. Kalau kalian sadar, saya yakin kondisi saudara itu tenang. Tapi kalau saudara tergebu-gebu, kondisi saudara itu selalu mengendap di sini. Mengendap di sini tuh apa yang saudara lihat kepada orang itu selalu buruk. Apa yang saudara lihat kepada orang itu pasti saudara selalu menyangka Allah. Jangan seperti itu saudara. Kuatkan kesadaran dalam diri kita dengan napaslah yang baik dan dari dalam napas masuk itu kesadaran. Oke, manfaatnya lagi adalah malas sholat, yang berbagai macam. Dan kedua, ketiga, keempat atau kelima ini, yaitu saudara misalkan rumah ada penunggu boleh saudara sebarkan. Ya, saudara sebarkan dikelilingi rumah itu ya, sedikit-sedikit saja. Nanti saya kasih tahu caranya, tapi ini saya kasih manfaat sebagaimana. Itu gimana? Masih meresek-meresek? Ini masih meresek-meresek? Masih nggak? Udah aman, oke. Buat saudara yang berbagai macam lah keluhan di rumah, yang merasa di rumah ada gangguan ya, tapi saya mengajak saudara ketika sudah menyebarkan garam ini, jangan lagi menganalisa masih ada, dan saya pastikan sudah tidak ada, dan jangan sampai menerka-nerka ada lagi ya. Kalau saudara menerka masih ada, berarti saudara merasa tidak yakin kepada Allah, karena yang didoakan di sini adalah garam. Mungkin garam yang kita cari garam yang khusus. Lalu apalagi bang manfaatnya? Kalau saudara punya suami saudara ini malas apalah ibadah lah, atau selingkuh itu kan zaman udah ada kresek lagi teman-teman. Istri saudara yang samalah, yang nggak suka, yang malas maksudnya tuh yang mulai malas diajak berhubungan ya, mungkin ya malas diajak berhubungan. Ini sebetulnya insya Allah baik sekali lah. Dan insya Allah caranya bagaimana? Caranya kalau untuk istri atau suami, maka pakailah garam ini untuk masak, di masakan yang ingin dihidangkan. Saudara juga nggak apa-apa dimakan, mereka juga makan. Dan ini bersih saudara, tidak ada air ludah saya, tidak ada, ya insya Allah bersih lah ya. Saya tidak suka tua yang tidak suka, saya cuma tiup aja lah. Dan sembari kita rasa-rasa, karena energi itu datang dari tangan, dari badan, bukan dari mulut. Mulut ini memasukkan, bukan masuk, tapi mengeluarkan, masuknya nafas, tapi mengeluarkan dalam tubuh. Jadi itu ya. Setelah itu apalagi bang? Semua kembali ke niat kita, karena saya juga tidak punya kapasitas yang banyak, tapi insya Allah saudara yang punya penyakit yang medis, ya saya tidak punya kapasitas. Ingat, saya tidak punya kapasitas yang banyak, sehingga saya katakan ini buat yang sakit medis juga bisa. Tapi saya minta kepada Allah, yang punya penyakit medis mandi ini, kalau memang mereka dulu disebabkan non medis, maka insya Allah lah non medis itu atau yang gangguan itu akan hilang, maka medisnya tetap masih ada, tapi ringan dan tetaplah berobat. Ya mudah-mudahan kalau memang ada gangguan medis, non medis, sehingga jadi medis, insya Allah sembuh. Abang yakin sekali? Enggak guys, saya bukan berani mengajak saudara yakin, dan kedua bukan mengajak saudara untuk membeli ini. Ingat, saudara beli kalau memang ada. Sekarang kan, kemarin saya sudah lama bikin garam nih guys, sekarang sudah banyak banjir di TikTok ya, di media, aplikasi-aplikasi, bahkan di Shopee juga ada garam. Saudara cobalah, mereka sama aja, mungkin mereka doakan juga, tapi kemasan saya beda sama yang di sana, dan banyaknya juga mungkin beda lah. Mungkin mereka punya pabrik, tapi ingat, saya lillahi ta'ala tulus, bukan karena ingin menjual, tapi karena memang untuk menolong. Tapi wajar untuk menjualnya karena kita punya modal ya.
Tapi tidak mahal lah guys ya, tidak mahal lah. Saya insya Allah tulus ikhlas saya. Seperti itu ya. Nah baru kita cara-caranya ya, saya jelaskan caranya. Jadi di sini ada tupperware atau ada wadahnya. Nah inilah kemasan garamnya. Jadi garam ini sebetulnya tanpa air ini kan ada air juga. Tanpa air ini, garam ini nggak masalah. Bang, ini kemarin pecah gimana? Apakah masih berfungsi? Ini sebetulnya tanpa air ini bisa guys. Karena air ini sebagaimana saya mendoakan awalnya lewat air yang sudah terisi garam. Ini sama air garam juga. Nah setelah itu saya percikkan semuanya di dalam garam. Jadi garam itu pada saat saya berdoa semua ada di situ. Jadi air ini yang paling saya doakan. Lalu saya percikkan, saya masukkan. Jadi semuanya itu sudah ada. Nah mungkin karena saudara mau lagi supaya lebih apalagi ya saya kasihlah sisa-sisa dari air ini. Sisa air doa itu biar dia nanti setelah sampai saudara masukkan baskom. Ya ini masukkan baskom. Saudara masukkan secukupnya aja, nggak usah semua saudara masukkan, cukupnya guys ya. Masukkan baskom sedikit aja ya, segenggam lah, secukupnya lah. Saudara isi dulu air dalam baskom, saudara masukkan sejemput garam ini. Ini saudara nggak usah pasti kasih lagi air ini. Air ini bagusnya saudara, garam ini bagus lagi. Saudara masukkan semua di dalam tupperware ini, saat air ini dicampur dengan semua garam, ya. Bagus biar ada air-airnya begitu ya. Jadi dan tinggal nanti masukkan pakai sendok atau pakai tangan. Kalau untuk masaknya pakai sendok lah. Nah setelah saudara masukkan di dalam baskom, saudara mandi dulu ya. Saudara mandi bersih dulu sebelum mandi air garam. Saudara sudah mandi semua, mandi seperti biasa, barulah mandi pakai air garam. Nah ini ada caranya. Bang, cara ini apakah perlu saudara ingat ketika saya mendoakan? Kalau saudara juga tidak berdoa kan tidak ada mungkin tidak akan kuat. Namun saudara, yang namanya saya mendoakan, semuanya yang kita doakan itu mungkin kurang lebih 1 jam 2 jam. Tapi kalau saudara ini kan tidak ada salahnya, cuma bersolawat. Ada nih caranya ya, tinggal baca aja di sini ada. Lalu saudara mandikan air tersebut, mandikan di badan ya. Mandi-mandilah. Jadi mandinya itu nggak langsung saat nggak usah langsung bapak ya mandi kayak orang mau mandi bebek lah itu ya. Mandi itu guys nikmati. Kita makan tuh menikmati ya. Kita berwudu menikmati, mandi juga menikmati guys. Jadi air itu ambil 1 gayung, mulai basahi sedikit-dikit biar tangan mengusap badan ya. Jadi mungkin saya praktekkan cara mandi ya. Jadi ambillah air segayung ya, cucurlah sedikit di badan ya, sembari diratakan pakai tangan. Nah kalau semua sudah rata, masih ada sisa, barulah mandi seperti biasa. Dan setelah itu saudara naik, insya Allah begitu caranya, insya Allah saudara terasa ringan. Buktikanlah ya, terasa ringan badannya, merasa kayak fresh pikirannya, auranya mulai terbuka. Nah seperti itu ya guys ya. Insya Allah berarti udah lengkap semua. Itu cuma cara melakukannya saja. Buat masak saudara, taruh di tempat masakan biar anak semua masak, kepala tak kena. Kenakan semua, harus kenakan semua, pakai kenakan semua, badan semua kena, kepala kena. Nah ya seperti itu. Nah setelah itu saudara mau tabur, bang saya mau tabur, tabur aja di sekeliling rumah, tabur. Tidak salah. Insya Allah saudara ada yang kesurupan, saya jamin lah, berani saya jamin kalau soal kesurupan, karena memang khusus doa ini untuk orang-orang yang terkena gangguan lah ya, karena berbau dengan gaib itu insya Allah sensitif. Garam itu sebelum kita doakan aja udah sensitif. Nah insya Allah juga orang kesurupan cepat. Anak yang rewel suruh makan garam, jangan garamnya dimakan, dimasakkan, kasih garam ini. Yang rewel itu. Jadi ini ingat saudara, ini kurang lebih ada nggak sampai ratusan, nggak sampai, ingat nggak ada sampai ratusan, bahkan 70-80 juga nggak sampai. Mungkin kisaran 50 ke bawah atau bisa jadi 50, dan terbatas. Mungkin 3 bulan sekali saya buat, atau enggak mungkin ada berapa bulan saya enggak bikin. Ini terbatas. Jadi saudara order saja, order di nomor WhatsApp admin ya.
0831 8981 6082. Sebenarnya untuk membahas ini tadi itu di akhir pengen saya, biar tidak semua mencari. Ini kan yang nonton 2216. Tapi tidak masalah saudara, walaupun stok habis, saya beritahu doanya. Cuma ya, dengan caranya ini satu ya. Ini doanya, saudara sediakan air. Ya, saudara sediakan air yang sudah terisi dari garam. Ya, saudara sediakan air yang diisi dari dalam garam. Lalu saudara baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 1 kali, setelah itu ayat kursi 7 kali, setelah itu surat Al-Baqarah ya ayat Al-Baqarah 284 sampai 286. Setelah itu surah Al-Ikhlas 3 kali, setelah itu surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Nah, ini ada amalan saya khusus, itu fisyiri, tapi nggak usah lah untuk amalan khusus ini, cukup itu aja sih. Itu diperintahkan para ulama, bagus sampai Anas saja. Tapi saudara tidak mungkin langsung baca Al-Fatihah sampai Anas saja. Pasti kita berwasilah atau bertawassul. Ini sebenarnya tawassul ini banyak. Boleh saudara tawassul kan siapa yang mengamalkan, tapi bagusnya guru-guru lah. Siapa di Indonesia guru-guru yang saudara dapatkan mandat itu. Kalau dapat di sosial media, bertawassullah kepada siapa yang mengijazahkan itu. Nah, kalau saya bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, setelah itu kepada malaikat semua para malaikatnya Allah, setelah itu kepada Nabi Khidir alaihissalam, setelah itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, setelah itu kepada ya tokoh-tokoh ulama, setelah itu kepada guru-guru saya, setelah itu kepada orang tua saya dan leluhur-leluhur saya, setelah itu kepada alam semesta sejagat raya. Nggak apa-apa saudara, nanti catat ya di tag lagi aja namanya ya, diulang lagi aja kan, diulang terus aja biar nggak berulang-ulang saya mengulangnya ya. Setelah itu orang tua, leluhur, setelah itu alam semesta sejagat raya, termasuklah ini kan ciptaan Allah, alam semesta sejagat raya. Nah, setelah itu barulah saudara bacalah yang saya ijazahkan tadi, surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, surat Ayatul Kursi 7 kali, surat Al-Baqarah lagi 284 sampai 286 1 kali, surat Al-Ikhlas sama Al-Falaq sampai Anas. Itu aja. Itu Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Nah, lakukanlah setelah selesai sholat, bagusnya selesai sholat asar penutup. Nah, tinggal saudara bacakan, setelah itu saudara khususkan, niatkan untuk apa, barulah saudara mandikan garam. Bikin aja sendiri di rumah ya. Jadi nggak usah apa-apa duit, percuma saudara merasa ada duit, saudara beli bisa mendapatkan ini juga belum tentu. Tapi niatkanlah karena saudara sungguh-sungguh ingin berobat. Saya yakinlah saudara ya, semua kehendak Allah. Berapa bang? 100.000 saja guys, 100.000